Selamat datang di Airplay dan gue yakin lu belum kenal sama kita semua. Ada gue Hari. Kok lu bengong? Ada gua Torik. Ada gue Dito. Kebalik sebenarnya, cuman let's go. Oke. Kali ini kita akan bahas soal sport yang ada yang sering dibahas di Indonesia. Ya. Dan walaupun Tapi kebanyakan kita bahasnya bola ya. benar, Lebih ke seperti bola. yang jersey yang kita pakai sekarang ya, ada baju West Ham, gue dengan Subasa di Tachibana Saudara, dan Torik dengan baju viral waktu itu ya. Baju viralnya waktu itu. Oke. Dan di bursa transfer kali ini kita bakal bahas rumor-rumor yang luar biasa panas. Apa aja tuh, Bang? Kalau nggak salah Osimhen ya? yang lagi hype yang lagi naik sekarang ini si Bobby Firmino ke Firmino, Real ya. Madrid. Betul. Diincar Real Madrid. Nah, Cuman- ini dia gambarnya. Oke, Iya. Bobby Firmino dikabarkan ada jadi incaran Madrid. Iya, incaran Madrid. Karena- katanya buat backupan si Benzema, Betul. katanya. Gua kira buat backupan Benzema, tapi ada juga kabar Benzema bakal cabut. Dan mereka kan bermain, bukan mereka, Benzema akan main di Arab. Gua nggak ngerti. Umurnya dia masih muda loh. Betul, tapi kayaknya udah cukup. Tapi mungkin bahasa yang cocok untuk Bobby Firmino adalah if you can't beat them, join them. Ya, bersama Liverpool dia nggak bisa ngalahin Madrid. Iya, Tapi, betul. tapi Jadi- rumor betul. yang beredar sebelumnya tuh malah dia lebih condong ke Barca katanya ya. Di musim dingin begitu. Iya, dingin, musim ya. dingin. Tapi kita tidak ada yang tahu ya, itulah rumor transfer. Iya. Selanjutnya ada Nah, ini Caicedo dan McAllister. Duo midfielder ini nih. Dari- Kalau di McAllister ini kan udah hampir sudah mau tanda tangan kontrak di Liverpool. Liverpool ya. Tapi kalau si Caicedo ini udah dikonfirmasi sama pelatihnya De Zerbi udah bakal Cabut. ninggalin Brighton. Oke. Dilansir dari Fabrizio. Yang jadi fokus gue lebih tepatnya di Brighton ini, kalau misalkan mereka berdua cabut, siapa yang bakal ngisi? Karena kemarin Trossard cabut, tiba-tiba ada Enciso. Itu betul. Itu kaget. Nah, Itu. gua berharap ada pemain-pemain kejutan lagi dari Brighton gitu. Tapi kan Brighton kan udah ngedealin Milner, ya Milner. gelandang veteran. Iya, Iya, itu udah gelandang yang tua sudah kan. terlalu sering diperkosa sama Liverpool ya. Bermain di segala posisi kecuali Iya. kiper. Ya, oke. Dia udah dari zaman kapan ya? Dia dari zaman di Kolot. Udah. Dia lulusan Southampton apa West Ham, gue lupa. West Ham kalau nggak salah. Apa Leeds? Banyak banget. Iya, banyak aja deh. Banyak banget. Dan selanjutnya The Ada GOAT Messi himself, pasti. Nah, Lionel ini Messi. Messi nih. Katanya Xavi itu apa ya? Udah ngobrol sama Messi sendiri nih. Oh gitu. Katanya iya. Xavi udah ngobrol sama Messi sendiri dan Xavi juga ada sempat ngobrol sama Laporta, presiden dari Barcelona. Iya, kemungkinan. Dan katanya Messi balik ke Barca itu realistis dan Realistis. nggak masalah gitu karena fans-fans Barcelona pun tetap cinta kok sama Messi karena kalau menurut gue pribadi sih Messi tuh jatuhnya ya Barca tuh Messi, Barca tuh Messi tuh Barca. Kurang lebih kayak gitu. Nah, cuman kan kata si Sir Alex itu apa ya? Apa ya? Klub, apa pemain nggak boleh lebih besar daripada klub. Betul. Itu gue kenal tuh kayak julukannya tuh. Iya, dan tadi katanya ada kabar baru lagi dari Messi. Oh iya, dia sempat nerima tawaran dari klub Hilal. Al Hilal. Al Hilal, betul. Al Hilal dari klub Arab Saudi ya. Mungkin dia akan join Al Hilal untuk jadi derby di Arab lagi bersama Cristiano Ronaldo. Kayaknya udah nggak seru sih kalau misalkan di sana ada duel lagi gitu antara Messi dan Ronaldo. Tapi kalau misalkan bener Benzema ke Arab, menurut gue itu seru. Oh, seru. Liga Arab jadi layak ditonton dengan banyaknya pemain-pemain bintang yang gitu. Karena kalau misalkan ngomongin bursa transfer ya, dulu sempet rame pemain-pemain itu emang nyari duit ke Liga Cina. Liga Cina, ya, Tapi betul. sampai sekarang gue sih belum melihat ramenya Liga Cina ya sekarang gitu. Dan klub-klub Cina pun main di AFC itu nggak terlalu pamor kan, tetap kalah sama klub-klub dari Liga Iya, Arab. Gitu. Cuman sekarang pemain-pemain bintang sekarang tuh masih banyak main di Liga Cina sih. Kayak Oscar kalau nggak salah masih ya. Betul. Oscar terus Ramirez, Betul. Ramirez. Iya. Itu berarti Masih banyak. mungkin memang secara karir permainan sepak bola mereka emang nyari Ya, duit. Tapi ya, kalau ya. secara abis itu di Cinanya sendiri mungkin manajemen untuk memperkenalkan Liga Cina itu Liga sendiri, Cina sendiri, iya. mungkin masih kurang. Masih kurang. Lain halnya dengan Liga Arab yang ya kita lihat Mungkin sendiri. bisa salah satu klub Cina bisa manggil Maguire. Wow. Oh, boleh tuh. Itu sangat-sangat menarik sih. Nah, itu Maguire. Iniesta kemarin tuh dari mana tuh? Jepang. Jepang. Vissel ya? Kobe, Oh, beda Vissel ya? Kobe. Cuman dia katanya akhir musim udah
free agent sih udah. Oh gitu. Udah nggak tahu, katanya belum tahu sih belum kemana. Oke, jadi mari kita tunggu Messi ini kemana? Apakah dia akan kembali ke Barcelona atau dia akan kembali atau dia akan malah ke Arab gitu. Tapi sebelum ke Arab ataupun ke Barcelona, dia akan ke Indonesia dulu. Gitu. Dan kita bahas soal Argentina sama Indonesia yang akan bertemu di 19 Juni nanti. Kita bahas squadnya dulu apa tiketnya dulu nih? Squadnya dulu. Karena ada banyak cerita lucu sih sudah di sini. keluar. Bagaimana, Mas Hari, tanggapannya tentang squad tersebut? Ya banyak ini sih surprise sebenarnya, dari banyak kejutan dari pemain-pemain yang dipanggil. Terutama gue lebih ke highlight si striker ya, Sananta. Karena Sananta tuh kan kemarin sempat pulang kampung ya, ya kan. Terus dia udah sempat memberikan informasi bahwa dirinya itu akan dipanggil gitu. Maksudnya dia udah pede kepada orang-orang yang di kampung. Ternyata ya kita lihat sendiri, ternyata nggak dipanggil. Kalian bisa lihat sendiri lah, video udah rame kok di TikTok atau dimanapun itu. Jadi Sananta bilang doakan saya untuk bermain di FIFA Matchday melawan Argentina. Tapi sayangnya Sinteyong punya rencana lain dan tidak memanggil Ramadan Sananta. Mungkin bakal disimpan untuk AFF U23. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Itu kalau nggak salah di Agustus ya? Agustus, tanggal Agustus ya? 16 kalau nggak salah ya. Banyak banget jadwal sepak bola gitu, dan buat Indonesia ya. Dan gua rasa buat Indonesia sendiri ini harusnya jadi lebih apa ya? Indonesia pengalamannya jauh lebih banyak lagi gitu. Apalagi udah ketemu Argentina, nggak tahu ya. Tapi secara permainan nanti dari squad sendiri ya. Si Sananta nggak dipanggil. Untuk kiper mereka memanggil Hernando Ari. Hernando Ari. Dan kiper yang biasa dipanggil si siapa namanya? Si lupa gue. Yang mirip Kepa itu ya? Yang mirip ini siapa? Nadeo. Kan jadi lupa nama gitu. Bukannya kita nggak nasionalis, kita kerjaannya banyak. Kayak gitu. Jadi Nadeo nggak dipanggil gitu. Dan itu mewujudkan sih. Cukup mewujudkan gitu. Apakah ini potong generasi lagi atau Nadeo sudah nggak? Gue kurang tahu sih Sinteyong ada rencana apa lagi. Mungkin Hernando ini ya regenerasi dari Nadeo mungkin. Tapi tetap butuh kiper senior dong. Ya, Nadeo baru umur berapa anjir? Nadeo pun masih muda. Oh, gitu. Nadeo pun masih muda. Gitu. Nah, tapi lihat di squad di sini nih didominasi sama pemain-pemain naturalisasi. Iya, lebih banyak pro dan kontra. Kalau bilang dominasi sebenarnya betul, ada banyak pemain naturalisasi seperti Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot gitu. Dan 10 pemain dari 26 nama yang sudah dipilih oleh Coach Sinteyong ini bermain di luar Liga Indonesia gitu. Dari ini kalau di list ini dari Pratama Arhan sampai Elkan Bagot itu main di luar semua. Beralih ke Argentina sedikit, tidak ada Lisandro Martinez karena Lisandro Martinez cedera. Bukan Lisandro Lautaro Martinez. Tidak ada Lautaro Martinez karena Lautaro Martinez akan bermain di Liga Champions. Begitu kata pressconnya Bapak Erick Thohir. Oh iya. Gitu. Katanya sih itu pemain favoritnya Pak Erick Thohir ya. Pas-pasan sama final Liga Champions ya. Tapi fans MU nggak perlu takut, kita ada rambut cepak-cepak cowok maco. Garnacho dipanggil untuk datang ke Indonesia. Jadi kita nggak cuma lihat Messi, kita akan lihat cepak-cepak maco dari Garnacho. Gue sih pengen lihat dia juga sih. Tapi ini gacor sih ini orang. Ini anak gacor banget sih. Betul. Baru umur 17 tahun sih ini. Tiba-tiba muncul ke permukaan dengan skill yang bagus gitu kan, ditunjukkan di MU. Jadi kira-kira apakah Marcelino akan nekel Messi atau Marcelino kalah cepet sama Garnacho? Ya patut ditunggu lah ya. Patut ditunggu. Tapi itu ini banget sih, kocak banget kalau Marcelo bilang bakal nekel Messi tuh hal yang luar biasa. Ngomong sampai lancar. Lu ngomong nggak boleh gitu. Kalau ngomong belum lancar, tapi semoga rezeki lancar. Amin. Karena dengan rezeki lancar kita bisa beli tiket Indonesia lawan Argentina ini yang harganya itu agak lumayan ya. Gue nggak tahu menurut kalian mahal atau murah? Ya kalau ada Messi mah murah. Iya. Sebenarnya murah sih. Harga tiketnya dijual dari 600.000 sampai 4.250.000. Nah ini POV-nya. Ini POV-nya thanks to gue lupa dari Instagram kita ngambil materinya. Tapi dari VIP kategori 1, kategori 2, kategori 3 tergantung dompet kalian dan tergantung mata kalian plus atau minus itu mengaruh juga ya. Tapi kita nonton di GBK nanti. Iya. Tapi kelihatannya sama aja ya. Iya kan? Iya sih. Gue rasa ini karena difoto pakai iPhone 14 ya. Jadi terlihat bagus dan view-nya lebar. Iya. Tapi kalau yang kategori 3 ini kan dia foto dari depan kan. Oh, lu kan pernah nonton di tribun atas? Nggak pernah, cuman gue pernah di kategori 1 sama 2 sih. Oh, bagian bawah ya, oke. Ini kalau dari nonton apa lu? Nonton Persija sih dulu. Oh, Persija. Iya. Jadi Jack Angel.
Lebih tepatnya nyari Jack Angel. Wow. Anjing. Oke. Banyak tuh Jack Angel. 600.000 sampai 4.250.000 sendiri. Ini akan war tiketnya di tanggal 5 Juni nanti untuk pengguna BRI dan 6 sampai 7 Juni itu untuk public. Public sale ya. Oke. Kalian akan nonton yang mana? Kalau gue sih ketika emang gue ada rezeki ya, ya at least kalau nggak kategori 1 sih kategori 2. Kalau gue sendiri, ya paling kategori 1 sih. Kategori 1? Ya di belakang gawang lah. Kan lebih enak. Kayaknya belakang gawang kategori 2. Kategori belakang gawang gitu. Kategori 2. Gue sih gimana caranya gue akan nyari duit buat di hospitality box ya. Gue pengen duduk sama Erick Thohir. Yang kacanya anti peluru itu ya? Kacanya anti peluru gitu. Itu aman banget dan gue rasa itu spot paling bagus sebenarnya gitu. Emang lu mau ngomong apa sih sama Erick Thohir? Pak, datang dong ke R66. Gitu aja. Tapi udah pernah sekali kan 66. Betul. Di HIB. Betul. Tapi kan di Airplay belum? Oh iya. Iya. Siapa tahu dia mau bahas sepak bola karena dia ketua PSSI sekarang. Tapi gue nggak mau in-frame ya. Gue pulang aja deh nanti. Kenapa lo nggak mau in-frame? Takut gue. Jangan takut. Karena Bapak Erick Thohir itu sebenarnya baik. Cuman gue belum kenal baik sih. Iya. Tapi maksudnya gue bingung mau nanya apa. Oh starstruck. Iya. Gue lebih ke iri sama anaknya Pak Erick Thohir ya. Dia udah foto sama CR, foto sama Neymar. Kemarin ramai itu di TikTok. Orang bilang katanya editan, padahal dia anaknya Erick Thohir. Bodoh ya? Gue belum tahu sih tuh. Ada tuh rame di TikTok, jadi anaknya Erick Thohir itu foto sama pemain-main. Itu zaman Bapak Erick Thohir jadi yang apa? Yang punya Inter Milan. Yang punya Inter Milan waktu itu, terus videonya itu tentang foto anaknya Bapak Erick Thohir, foto dengan pemain-pemain sepak bola, Cristiano Ronaldo, waktu itu masih ada Icardi di Inter Milan kayak gitu. Ya nggak kaget sih, emang Erick Thohir tuh emang disegani. Dan orang bilang itu editan, gue nggak ngerti lagi sama warga TikTok ya gitu. Kemarin nih ada kejanggalan. Kenapa tuh? Munchen sama Dortmund ini. Oh iya tuh. Dortmund Munchen juara. Munchen juara. Pas Munchen juara. Nah, itu katanya ada apa sih? Pancuran air. Pancuran air. Ada pancuran air lapangan ya. Iya, pas betul. di laga Dortmund ya. Oke. Nah, ini ada videonya nih. Ada videonya. Kalau, oke. Bentar, ini jadi FC Köln lagi nyerang, tiba-tiba pancuran air atau apa nih namanya? Sprinklernya keluar. Sprinklernya muncul jadi menyirami lapangan gitu. Iya. So ini posisinya tuh si Köln ini lawan itu lagi nyerang, posisi nyerang, dan si Munchen emang udah unggul 1-0, cuman kan tetap aja ada kans untuk mencetak gol gitu. Dan di menit 70 gitu. Dan di menit 72 di mana gue lupa itu Dortmund tuh masih ketinggalan atau udah menyamakan itu kan belum sih gue rasa. Tapi intinya Dortmund sendiri di laganya lawan Mainz itu malah ketinggalan 2-0 lebih dahulu dan sempat ada kabar kalau Jude Bellingham, bukan kabar, Jude Bellingham tidak dimainkan di tidak masuk starting lineup. Nah, itu kira-kira gimana? Nah, kabarnya itu kalau nggak salah itu dia hari Jumat kan masih latihan ya. Masih suka latihan itu, terus latihannya di mana tuh? Aduh, di apa ya namanya? Pokoknya Senayan kayak Messi Signal Iduna Park lah. Oke. Nah, terus masih sehat-sehat aja. Nah, terus besoknya Bellingham datang ke pelatihnya mengkonfirmasi bahwa dia cedera lutut ya. Oke. Lututnya bermasalah. Oke. Nah, akhirnya dia jadi di bench sih. Jadi di bench dan tidak masuk squad dan starting line. Padahal Bellingham itu sangat dibutuhkan sih ketika peran itu sangat dibutuhkan. Krusial itu sih sebenarnya. Setuju sih gue. Tapi kalau dimainin dipaksa dengan cedera lutut ya sulit juga ya. Maksudnya mau bagaimana gitu. Ya orang mau akhir musim cedera aja udah nggak apa-apa. Yang penting buat tim lah gitu. Bener, harusnya gitu. Iya, harusnya tetap all out gitu ya buat. Dan bisa berakhir bahagia. Sebagaimana dengan akhir video ini akan berakhir bahagia dengan kuis gitu. Kuis. Kita akan kuis dan bagi-bagi hadiah. Nah, ini hadiahnya dari program sebelumnya. Atau program lain dari R66 Sporting, yakni Jesaye. Kakak kita. Boleh bang? Aduh, Niri, silakan. Nah ini ada kaos dari Jesaye, kaos Jesaye. Nah kalau lo mau dapetin kaos ini, lo harus jawab kuis yang akan gue bacakan. Iya. Dan cara jawab kuisnya nanti akan ada di bawah sini ya, ada di bawah sini. Nanti kita tampilkan di sini. Di bawah sini nanti kita tampilin gitu. Kalau nggak salah, yang penting jangan lupa subscribe ya sih. Subscribe, follow sosmed kita. Betul, gitu. Jangan lupa, guys. Ini nanti ada tanda tangan Koci sama Pak Haye nggak? Kita usahakan. Kita usahakan. Tapi kita sendiri takut ya. Gitu. Oke. Kamera mungkin di sini saya akan membacakan kuis ya. Kuis untuk episode pertama Airplay ini.
terutama ini buat para fans Arsenal ya. Buat kalian para fans Arsenal, kalau kalian ngaku fans sejati, coba bisa tebak nggak siapakah pemain ini? Clue pertama, dia ini merupakan bagian dari squad Invincible Arsenal pada saat Arsenal juara tanpa terkalahkan tahun 2003-2004 lalu. Oke, walaupun musim ini gagal juara ya. Clue kedua, dia pernah bermain selama 4 bulan di klub Tiongkok Xinjiang Tianshan. Aduh, susah banget nama klubnya. Xinjiang Tianshan Leopard FC. Oke. Dan clue ketiga, dia mengalami musibah pada 2019 lalu dan meninggal dalam kecelakaan mobil. Kira-kira siapa pemain tersebut? Jawabannya nanti pokoknya cara jawabnya ada di bawah sini. Jawab aja dan kalian akan memenangkan hadiah kaos dari Just Haye. Just Haye. Oke, kaosnya keren banget ya. Sekali lagi, itu clue-nya ada 3, jawab, terus ya ikutin lah apa yang ada di bawah ini nanti. Gitu, semoga kalian menang dan pemenangnya akan kita umumkan di episode berikutnya. So, gue juga bingung sih sebenarnya ini siapa ya? Lu tahu gak sih? Gue sih nggak tahu ya. Agak susah nih, siapa? Agak susah banget. Gue nggak tahu, produser kita emang over gitu. Atau mungkin emang pengetahuan bola kita yang cukup cetek. Tapi itulah, kita belajar setiap harinya gitu. Betul. Sebagaimana kalian belajar juga kan dari video ini sekarang. Oke, sampai bertemu di episode Airplay selanjutnya. Ciao. Thank you.